Kamu sedang belajar Art Studio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai histogram dengan menggunakan function dasar yang dibawa oleh R atau default dari R sendiri. Nah, untuk video selanjutnya akan membahas mengenai histogram menggunakan package ggplot2. Nah, untuk yang sekarang menggunakan fungsi dasar dulu ya, teman-teman. Nah, di sini secara umum untuk membuat histogram, kita menggunakan fungsi hist, HIST. Di sini nanti ada datanya, kemudian main itu adalah judulnya, xlab itu adalah, ini ada keterangannya ya, nama deskripsi dari sumbu x-nya. Xlim itu berarti nilai x-limitnya, kemudian ylim adalah y-limitnya. Kemudian break itu adalah lebar dari masing-masing bar, kemudian ada color, untuk membuat warna, kemudian border ini warna juga tapi pada tepian. Kalau color, warna pada batangnya. Oke, kita mulai. Yang pertama, saya akan membuat histogram secara sederhana menggunakan data bobot. Di sini misalkan ada data bobot ikan. Ada 20 data. Coba saya run dulu ya. Bobot. Oke, sudah masuk ke value. Ini akan saya naikkan sedikit. Kemudian H1 histogram dari bobot. Saya run. Nah, ini dia histogramnya. Jadi, di sini saya zoom. Dari 20 data tersebut, sudah memasukkan nilai bobotnya sebagai sumbu X. Kemudian frekuensi atau jumlah yang munculnya pada range yang ditentukan secara langsung oleh R. Jadi, kita tidak menentukan intervalnya. Tapi kita bisa membuat intervalnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini adalah histogram yang sudah dibuatkan atau direkomendasikan oleh R. Untuk ketentuan yang lainnya seperti, oke, kita akan membuat sumbu X-nya sampai angka berapa. Kalau di sini kan hanya sampai 70. Nah, nanti kita bisa mengaturnya. Oke, saya lanjut. Kemudian yang kedua, histogram dengan pengaturan judul dan nama sumbu X. Jadi kita akan membuat histogram ada namanya. Oke, saya run. Ini dia. Namanya adalah bobot ikan mas di akuarium, kemudian sumbu X-nya adalah bobot ikan dalam gram. Nah, ini masih frekuensi. Oke, nah kemudian yang ketiga, histogram dengan batas sumbu X dan Y tertentu. Nah, di sini kan kita mendapatkan histogram sesuai dengan yang dibuatkan R, di mana sumbu X-nya sampai 70, sumbu Y-nya sampai 4. Nah, kita coba akan mengatur sumbu X-nya mulai dari 30 sampai 100, kemudian sumbu Y-nya 0 sampai 5. Coba H3 saya run. Nah, ini dia. Jadi sampai 100, dan ini frekuensinya sampai 5. Nah, ini tergantung dengan apa yang kita tentukan. Ya. Nah, kemudian H4 di sini histogram sama, tapi oke, kita sesuaikan lagi X-limnya jadi 80 saja. Karena kalau 100 kejauhan, misalkan ya. Nah, ini dia saya run, hasilnya sampai 80, seperti ini. Nah, kalau melihat dari sini, berarti di sini adalah batasnya 35, ini 45, 55. Nah, ini karena sudah direkomendasikan dari R-nya. Oke, kemudian yang keempat, kita akan membuat histogram dengan jumlah bar yang berbeda. Nah, misalkan, oke, dari data 20 tersebut, dari bobot ikan itu, saya akan membuat 5 batang saja. Nah, saya run untuk H5, untuk judul, kemudian nama sumbu X, kemudian batas untuk X dan Y-nya tetap, oh ini Y-nya saya ubah jadi 8 ya, 0 sampai 8. Oke, saya run. Nah, ini dia. Jadi batangnya hanya ada 5. Breaknya saya isi 5, jadi ada 5 batang. Ini dia. Nah, karena ada yang menyatu, jadi di sini
frekuensinya menjadi lebih tinggi gitu ya. Maksudnya gini, kalau yang tadi, nah 40 sampai 50 ada 4 dan 3 berarti 7. Nah, makanya batasnya di sini, nah ini menjadi lebih tinggi kan, 7 frekuensinya. Oke, H6 saya buat breaknya 10, jadi ada 10 batang. Kalau mau buat breaknya 20 ini, nah saya run, nah ini ada 20. Jadi lebih banyak ya teman-teman. Berarti di sini kemungkinan 42, 44, 46, 48. Jadi ada 10 ini, 10 nilai ya, interval 10 ini ada 5 batang. Gitu. Sehingga interval masing-masingnya 2. Oke. Nah, sekarang breaknya saya atur. Jadi titiknya di mana saja, tidak berpola. Kalau tadi kan 20 berarti dibagi rata 20 intervalnya. Nah, kalau di sini 0 sampai 15, 15, 30, 30, 45. Ini kan 45 semua ya, 15 semua. Jadi kita bisa menentukan sayaran. Nah, ini dia interval di bawahnya seperti ini. Saya zoom. Nah, ini dia hasilnya. Jadi garisnya ini 30, 45, 60, 75, nah 90 sekian nggak ada angkanya. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5, histogram dengan lebar bar yang berbeda. Nah, sekarang saya akan membuat lebar barnya berbeda. Tadi kan lebar barnya sama, tapi titiknya kita tentukan sendiri, intervalnya ya 15. Startnya dari mana, selesainya di mana. Nah, di sini juga sama, breaknya kita atur. Di sini breaknya dari 30, 35, ini kan jaraknya cuma 5. Kemudian 37,5, berarti jaraknya 2,5. Kemudian 40, jaraknya 2,5 lagi. Nah, ini balik lagi jaraknya 10. Ini jaraknya 20, jaraknya 10. Kita run. Hasilnya seperti ini. Jadi, di sini perpotongannya sesuai yang kita tadi tuliskan. Berarti di sini 35, di sini 37,5, 40, 50, 70, 80. Nah, lihat ya. Ininya berbeda intervalnya. Jadi lebar kolomnya berbeda. Kita bisa menentukan juga. Namun kalau dengan ini sumbu Y-nya bukan frekuensi lagi, melainkan density. Itu ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian histogram dengan warna tertentu. Kita ingin membuat warna batangnya menjadi kuning. Gitu ya. Saya run. Nah, ini dia. Warna batangnya menjadi kuning. Kemudian kita bisa membuat warna tepiannya menjadi warna yang kita inginkan dengan cara menambahkan border red. Kalau tadi untuk warna color yellow, gitu ya, call yellow. Kalau ini border red. Saya run. Nah, ini berubah menjadi tepiannya berwarna merah, sedangkan batangnya berwarna kuning. Oke, baik. Kemudian kita menambahkan histogram dengan garis. Di sini H3 misalkan histogram frekuensinya false. Kita run. Oke, false kalau frekuensinya false berubah menjadi density. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan garis upline V min dari bobot. Jadi kita menambahkan garisnya vertikal dari bobotnya. Gitu ya. Dengan balanya 5. Saya run. Nah, ini dia. Minnya di sini, letaknya di sini ya, untuk nilai rata-rata atau nilai tengahnya. Saya run lagi menambahkan garis sekarang. Nah, ini dia garis berwarna merah. Nah, di sini adalah garis density-nya, jadi mengikuti pola dari batangnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan nomor 9, histogram dengan angka. Nah, di sini kita akan menambahkan angka pada masing-masing batangnya. Yang pertama, kita membuat histogram secara sederhana seperti biasa. Ada X lab, kemudian Y lab, X lim, Y lim dengan judul dan namanya. Oke, saya run. Nah, ini dia muncul plotnya. Kemudian H4 ini saya run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada breaknya, kemudian count-nya, density-nya, mid-nya.
namanya dan lain-lainnya. Nah, kita ingin menambahkan teks. Jadi kita tuliskan function text, kemudian dari H4 ini kita lihat mid-nya, kemudian ini mid-nya, berarti di tengah-tengahnya ya, tengah-tengah dari masing-masing batangnya. Nah, kemudian count-nya, angkanya dari sini, ini yang akan kita masukkan. Nah, kemudian labelnya yang dituliskan itu ya count ini, gitu ya. Saya run. Nah, ini dia. Jadi masing-masing batang memiliki angka sesuai dengan tadi. Ini adalah nilai frekuensinya. Ini 2, 3, 4, 3, 4, 1. Ini 0, 2, 1. Oh ya, ini di sini untuk adjust, ini adalah posisinya, ya, letaknya. Untuk mengaturnya. Oke, demikian untuk video histogram menggunakan function basic. Pembuatan histogram ini cukup mudah, namun variasinya sangat sedikit karena ini menggunakan function dasarnya. Nah, untuk selanjutnya, silakan nanti disimak video menggunakan package ggplot2 untuk membuat histogram. Silakan jika ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar atau mengirimkan email yang tertera pada description. Jangan lupa like, share apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui video selanjutnya. Terima kasih.